Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasa, membahas sirah nabawiyah yang kita ambil dari sebuah kitab judulnya Ar-Rafiqul Makhtum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Di penjelasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada penduduk di luar Mekah. Jadi masa Mekah itu yang pertama yaitu dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Masuk Islam di situ Abu Bakar, masuk Islam di situ Umar, masuk Islam di situ Ali, masuk Islam di situ Talha, Zubair dan yang lainnya. Di awal-awal orang yang masuk Islam 3 tahun setengah kurang lebih, dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia. Setelah itu dakwah i'laniyah, dakwah secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Maka tapi khusus untuk penduduk Mekah, dakwah terang-terangan tapi memang khusus untuk penduduk Mekah. Nah yang ketiga, dakwah terang-terangan tapi bukan hanya kepada penduduk Mekah, tapi juga kepada penduduk di luar kota Mekah. Nah yang dilakukan Nabi SAW adalah menawarkan Islam ini kepada kabilah. Yang pertama ditawarkan oleh Rasulullah SAW yaitu penduduk Taif. Penduduk apa? Taif. Kita sudah bahas sebenarnya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di Taif, ada jamaah sekalian. Sampai-sampai dikatakan ada orang Taif cerita, kata orang Taif ini, andaikan dulu kakek moyang kami tidak menolak Nabi, maka Madinah itu Taif. Benar kan? Andaikan dulu kakek moyang mereka tidak menolak Rasulullah, yang jadi Madinah itu bukan Madinah sekarang ini. Yang menjadi Madinah itu adalah Taif. Kita lihat Madinah sekarang, masya Allah ya. Setelah Mekah, Madinah yang paling ramai. Hotel-hotel di mana-mana jamaah umroh datang, jamaah haji umroh datang. Tapi ya yang sudah terjadi, kakek moyang mereka menolak Rasulullah SAW. Bahkan melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berdarah, lipisnya berdarah, kakinya berdarah, adanya mas sekalian. Dan di dalam peristiwa Taif ini juga kita melihat bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ketika malaikat datang menghampiri Rasulullah, siap untuk menghancurkan penduduk Taif. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita tinggal ngomong doang nih. Allah udah perintahin kami. Kalau kata ente hancurin, kami hancurin. Gitulah kalau bahasa kita ya. Kata Rasulullah, tidak, bahkan aku berharap nanti akan muncul dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Rasulullah ini mustajab. Doa Rasulullah ini mustajab. Kan penduduk Taif ini nanti masuk Islam, tapi di akhir-akhir sudah. Ya mungkin setahun atau 2 tahun lagi Rasulullah wafat, baru masuk Islam penduduk Taif. Tapi ada jemaah yang luar biasanya, sebagaimana tadi sabda Rasulullah
doa Rasulullah, aku berharap anak keturunan mereka beriman dan tidak syirik kepada Allah. Ketika banyak kabilah Arab yang murtad setelah wafatnya Rasul, beberapa kabilah Arab murtad, ada nabi palsu, ya kan? Ada kabilah yang murtad, ada yang tidak membayar zakat dan yang lainnya. Penduduk Taif tidak ada satupun yang murtad. Tetap dia istiqomah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetap setia mendukung Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif, insyaallah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita bahas kemarin pembahasan tentang Taif ini. Akhirnya mas sekalian, maka kemudian Rasulullah pulang kembali ke Mekah, ya, sebagaimana kita bahas. Rasulullah pulang atas rekomendasi, mungkin kalau bahasa kita bukan rekomendasi, atas perlindungan daripada seseorang namanya Mut'im ibnu Ali. Mut'im ibnu Ali, dia tokoh Quraisy. Jadi dulu bentuk pemerintahan Quraisy itu, kalau ada yang menjaga seseorang, maksudnya dia kemudian mengatakan orang ini dalam penjagaan aku, maka tidak boleh ada kabilah Quraisy yang nyakitin orang ini. Karena kenapa? Dia bukan hanya nanti berurusan sama orang ini, tapi juga berurusan sama orang yang jaganya. Gitu Pak. Jadi dia punya sistem seperti itu. Mut'im bin Ali, dia tokoh Quraisy besar. Ya, dia katakan, aku melindungi Rasulullah SAW. Anak halif, saya sekutu Nabi. Saya lindungi Nabi SAW. Saya lindungi Muhammad. Ya. Maka ketika itu Abu Jahal berkata, Amujirun anta mutabbi, engkau ini cuma melindungi doang atau menjadi pengikut? Kata Abu Jahal. Ya, kata dia, bal mujir, tapi saya ini cuma pelindung aja. Ya, cuma pelindung aja. Maksudnya cuma sekutu yang melindungi Rasulullah SAW. Kalau qad ajalna man ajalta, kalau gitu kami melindungi siapa yang kau lindungi. Ini kata Abu Jahal. Maka kemudian Rasulullah masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman, damai, selamat, dilindungi oleh siapa? Pokoknya Mut'im ibnu Ali. Walaupun Masya Allah Mut'im bin Ali ini mati dalam keadaan kufur Islam. Sayang banget Pak ya. Padahal dia nggak musuh Nabi. Jadi di Quraisy itu ketika semuanya musuh, yang jelek itu orang kan bilang, oh ini kafir Quraisy. Pak, yang jelek itu bukan Quraisynya, yang jelek itu kafirnya. Harus jelas nih. Kalau Quraisy itu mulia, nasab paling mulia itu adalah nasab Quraisy. Nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nasab mulia Quraisy, dan sahabat-sahabat kebanyakan dari Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, semua itu Quraisy semua. Karena memang kata Nabi pernah berkata, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy. Ya hanya Mas sekalian. Maka khalifah setelah Rasulullah, baik itu kerajaan-kerajaannya, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, itu semuanya dari Quraisy. Jadi bukan Quraisy yang jelek, kafirnya yang jelek. Jadi bukan Quraisynya Masya Allah, orang-orang mulia mereka. Nah ada yang musuh seperti Abu Jahal dan yang lainnya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab gitu kan. Tetapi ada jemaah sekalian, tidak semua seperti itu. Ada yang dia tidak ikut agama Nabi, tidak masuk agama Rasul, tapi juga tidak menjadi musuh Rasulullah SAW. Salah satu Mut'im bin Ali ini kan jadi musuh Nabi, dia melindungi Nabi. Ya, tapi memang dia tidak masuk agama Islam. Sayang ya, insya Allah itu hidayah tadi mahalnya, hidayah mahal banget. Gak ketemu Nabi, kita gak ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Ini Mut'im bin Ali ketemu Nabi, bahkan melindungi Nabi, tapi tidak mau masuk Islam, insya Allah. Hadirin jemaah sekalian, dan Rasul begitu terkesan dengan Mut'im bin Ali ini, ya, dengan pelindungan dia. Apa kata Nabi ketika perang Badar? Setelah perang Badar, kemudian ada tawanan perang Badar. Itu nanti perang Badar itu kan ditawan, ada beberapa tawanan, ada jemaah sekalian. Maka apa kata Nabi SAW? "Lau kana al-Mut'im ibnu Ali hayyan, thumma kallamani fi haula, ya, thumma kallamani fi haula al-natani la taraktuhu lahu." Kata Nabi SAW, andaikan Mut'im bin Ali masih hidup waktu perang Badar, ya, andaikan Mut'im bin Ali masih hidup,
dan dia bicara kepadaku untuk membebaskan orang-orang ini, maka aku akan lepaskan orang-orang ini. Dibebasin anak-anak. Dan saking apa? Saking terkesannya Rasulullah dengan bantuan daripada Mut'im bin Adi. Cuma sayang matinya tidak dalam keadaan muslim. Mahalnya hidayah halnya sekali. Baik. Makanya mas sekalian, Nabi selain menawarkan kepada penduduk Taif, Nabi juga menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah. Jadi setiap ada kabilah-kabilah haji yang datang ke kota Mekah, Nabi akan menawarkan. Nah, memang ini sudah dimulai dari tahun keempat kenabian, sudah dimulai. Tapi belum sebanyak ketika Nabi SAW setelah kematian Abu Talib, ya, tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian jemaah sekalian. Itu kenapa jemaah sekalian? Ya karena waktu itu masih ada Abu Talib. Maka setelah Abu Talib wafat, maka Nabi mulai mendakwahkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang lain yang datang ke kota Mekah. Di sini dikatakan banyak sekali nama-nama kabilah. Ada kabilah Banu Amir bin Sa'sa'ah, ada Maharib bin Khasfah, ada Fazalah, ada Ghassan, ada Murrah, ada Hanifah, ada Sulaim, ada Abbas, ada Banu Nasr, Banu Muka, Kindah, Kalab, Haris bin Ka'bah, dan yang lain. Ini banyak kabilah, nama-nama kabilah. Jadi di Jazirah Arab. Nah, artinya maka di sini disebutkan ada 3, ya, kabilah yang didakwahi Rasulullah. Banyak kabilah didakwahi, tapi yang disebutkan dalam kitab ini ada 3. Yang pertama, Nabi berdakwah kepada Banu Kalab. Ya, Banu Kalab. Artinya mas sekalian, ya. Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Ya, Banu Kalab ini juga disebut dengan Banu Abdullah. Maka Nabi SAW berdakwah kepada mereka, hadirin sekalian. Kemudian Nabi berkata, Ya Bani Abdullah, Inna Allah qad ahsana isma abikum. Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian. Nama bapaknya kan bagus, ya, kakek mereka Abdullah. Nah, sekarang kalian ini sudah, ya, nama kalian sudah bagus Abdullah. Sekarang saya ini utusan Allah. Ayo ikutin saya, lindungi saya. Tapi kemudian mereka tidak mau melindungi Nabi SAW, tidak mau masuk Islam. Nah, hadirin jamaah sekalian, Nabi juga berdakwah kepada Banu Hanifah. Banu Hanifah, salah satu kabilah di Jazirah Arab. Maka apa dikatakan? Falam yakun ahadun minal Arab akbah 'alaihi raddan minhum. Gak ada satupun dari bangsa Arab ini yang paling jelek penolakannya kepada Nabi sebagaimana penolakannya Banu Hanifah. Jadi sangat mengingkari Rasulullah SAW. Nah, juga Nabi SAW berdakwah kepada Banu Amir ibnu Sa'sa'ah. Banu Amir ibnu Sa'sa'ah, salah satu kabilah di Jazirah Arab ini. Nah, Banu Amir ini ketika didakwahi Nabi, hadirin jamaah sekalian, kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, kalau nanti kami melindungi engkau, kami beriman kepada engkau dan engkau pindah ke negeri kami melindungi engkau dari semua orang-orang Arab. Nanti setelah engkau wafat, kira-kira siapa yang menjadi pengganti engkau sebagai pemimpin? Jadi belum apa-apa dan ngomongin eksekusi kepemimpinan. Kalau nanti engkau mati, kira-kira siapa yang akan menggantikan engkau? Kata Nabi, Al-amru ilallah, perkara ini perkara dari Allah. Ya, yu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Kata Allah yang memberikan kerajaan ini, ya, kekuasaan ini kepada yang Allah kehendaki. Ya, wa tu'izzu man tasha, memuliakan siapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasha, dan merendahkan orang yang Allah kehendaki. Ya, urusan kepemimpinan ini ya urusan Allah, bukan urusan Nabi, kata Rasulullah SAW. Ya Allah haitsu yasha, Allah yang meletakkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oh, kata mereka, kalau gitu ngapain kami dukung engkau? Ngapain kami mendukung engkau? Kami menyerahkan leher-leher kami kepada bangsa Arab, tapi nanti setelah wafat kepemimpinan ini diambil orang lain, kami nggak mau. Nah, jadi dia melindungi Nabi cuma untuk masalah kekuasaan. Ya kata Nabi, kalian bukan pengikut aku berarti. Kalau berjuang cuma untuk kekuasaan, untuk dunia,
berarti kalian bukan pengikut Rasulullah. Maksudnya bukan pengikut utama Rasulullah. Nanti masuk Islam Banu Amir ini ya. Nanti setelah Fathu Mekah itu masuk Islam banyak ya. Tapi hanya kalian sekarang ini bukan pengikut setia ya Rasulullah SAW. Nah hanya mas sekalian ada satu kabilah ini tidak ada dalam kitab ini, tapi saya baca di dalam kitab Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, juga dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Kandahrawi. Hanya mas sekalian ada satu kisah, menarik kisah ini. Nabi berdakwah kepada kabilah-kabilah tadi ya. Ada satu kabilah yang didakwahi oleh Nabi, yang mana kabilah ini menerima Nabi dengan baik. Baik, ya, enggak. Kalau tadi kan Banu Hanifah tadi menolak Nabi dengan kasar. Ya. Nah ini ada satu kabilah yang menerima Nabi dengan baik. Maka didakwahi Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya, mau enggak kalian beriman kepadaku, ya, masuk Islam, kemudian melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah akan hijrah ke negeri dia dan mereka melindungi Rasulullah SAW. Maka kata kabilah ini, kata pemimpin kabilahnya, dia katakan, wahai Muhammad, kami ini satu kabilah yang letaknya di antara negeri yang ada mata air dan negeri yang banyak sungai-sungai. Maksudnya apa? Kami ini satu kabilah yang berada di antara Jazirah Arab dan Persia. Ya, kalau Jazirah Arab kan mata air, ya, banyak mata air, maksudnya kehidupan mereka airnya itu dari mata air. Sedangkan kalau Persia itu dari sungai, kan di Iran itu banyak sungai-sungai, sungai Efrat, sungai Mosul, banyak sungai-sungai di sana. Maka hadirin mas sekalian, kata siapa yang orang ini, ya, dia katakan kami ini satu negeri yang tinggal di antara ini. Mereka orang Arab, tapi mereka tinggal di antara negeri Persia dan negeri Arab. Jadi Jazirah Arab. Maka kata dia, wahai Muhammad, kalau engkau pindah ke tempat kami siap melindungi engkau. Asal, ya, dia katakan, engkau ini cuman berurusan dengan bangsa Arab. Kalau berurusan dengan bangsa Arab siapapun kami siap melindungi engkau. Tapi mohon maaf, kalau urusannya sama Persia kami tidak bisa. Karena kan Persia itu kerajaan besar, dengan jemaah sekalian, kerajaan besar, ya, penguasa timur. Ya, kalau barat Romawi, kalau timur Persia yang berkuasa. Ya, kerajaan ratusan tahun Persia ini sudah ada, abad, ya, berabad-abad sudah ada. Kerajaan yang sangat besar. Maka dia katakan, kalau engkau bermasalahnya sama Jazirah Arab, kami siap melindungi engkau, siapapun itu. Tapi kalau engkau masalahnya sama orang-orang Persia, maka mohon maaf, kami nggak bisa menunggu engkau. Takut ya lawan Persia. Kata Nabi, oh kalau begitu kalian bukan pengikut aku. Maksudnya bukan pengikut yang memang di awal, yang kadar inti gitu ya, kadar utamanya bukan. Karena kenapa? Kalau kadar utama itu mau lawan siapa aja kami siap melindungi Nabi. Nah nanti didapatkan penduduk Madinah, orang Ansar. Baik, maka Nabi pulang. Ya, Nabi pulang. Kabilah ini setelah musim haji pulang juga ke negerinya. Pas pulang ke negerinya, hadirin jemaah sekalian, ternyata sebelum Nabi pulang, Nabi sempat berkata sama kabilah ini, nanti kata Rasulullah, kalian akan berurusan dengan orang-orang Persia, baik dengan mendukung aku atau tidak. Ya, kata Nabi begitu. Ya. Nanti nih, kalian nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan orang Persia. Baik kalian mendukung aku atau tidak. Kalau sebelumnya mereka ini takut untuk mendukung Nabi karena nanti takut berurusan sama orang Persia, kata Nabi suatu saat kalian akan berurusan sama orang Persia. Akhirnya kabilah ini pulang, Rasulullah pulang. Pas sampai di kampung mereka, katanya jemaah sekalian, gak lama beberapa bulan mungkin, apa yang dikatakan Rasulullah benar terjadi. Ada satu pemuda di kabilah mereka kemudian cekcok dengan orang Persia karena mereka ini tetanggaan sama Persia. Dan akhirnya katanya jemaah sekalian ribut dan akhirnya mau terjadi peperangan antara kabilah ini sama beberapa kabilah Persia. Maka akhirnya sudah siap perang. Kabilah ini mau perang, Persia juga mau perang.
walaupun bukan kerajaan Persia tapi beberapa kabilah Persia. Akhirnya di jamaah sekalian, pemimpin pasukannya panggil ya, tokoh-tokohnya. Kata pemimpinnya, kalian ingat gak? Kemarin waktu kita di Mekah, ada seseorang namanya Muhammad ngaku sebagai nabi. Dan dia sudah mengatakan nanti kita akan berurusan sama orang-orang Persia. Sekarang apa yang dia katakan benar terjadi, kata dia. Sekarang dia katakan benar terjadi. Kita akan berurusan sama orang Persia. Maka gimana kira-kira nih orang ini? Katanya benar ya apa yang dikatakan oleh mereka, oleh Muhammad ini. Ya udah, untuk mengenang jasa Muhammad, jasa Rasulullah SAW, maka hadirin jemaah sekalian, kita pakailah nama Muhammad ini sebagai sandi dalam peperangan ini. Jadi sandi perangnya Pak, yaitu atas nama siapa? Muhammad. Karena mengenang jasa Rasulullah, Rasulullah kasih tahu, kalian nanti akan perang lawan Persia. Maka akhirnya ada jemaah sekalian, nama Muhammad itu dipakai sebagai sandi dalam peperangan tersebut. Terjadilah peperangan dan alhamdulillah atas izin Allah dan berkat kemuliaan nama Muhammad SAW, Allah menangkan kabilah Arab ini. Karena menggunakan sandi pakai nama Muhammad, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan Pak Hadirin sekalian, orang kafir belum beriman, tapi karena sandinya pakai nama Muhammad, Allah menangin lawan Persia. Maka bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, maka pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Masalahnya kita hari ini kita tidak yakin. Masalah hari ini kita tidak yakin. Kita lebih yakin kepada apa yang dilihat oleh mata. Kita lebih yakin kepada kekuatan fisik, kekuatan pasukan, kekuatan senjata, dan kekuatan yang lainnya. Karena itulah hadirin jemaah sekalian, Allah kalahkan dan hinakan kita. Karena kita jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Melawan yang kecil aja kita kalah. Israel itu kan negara kecil. Israel itu kan negara kan kecil, Pak. Jumlahnya sedikit Israel ini. Sampai saya katakan kalau penduduk Arab, kalau orang-orang Arab tuh yang di Timur Tengah itu, gak usah nyerang pakai bom, Pak. Kencingin aja Israel, banjir Israel. Benar nggak? Nggak usah dibom, kencingin aja, banjir Israel. Negara kecil, penduduknya kecil, tapi apa yang terjadi adalah untuk menghadapi Israel sampai sekarang cuma Iran doang yang berani, yang lain nggak berani. Bahkan berapa banyak di antara mereka malah bekerja sama dengan Israel. Kenapa? Karena kita lemah. Kita tidak cinta Rasulullah, kita jauh daripada Rasulullah, kita cinta dunia, kita cintanya dunia. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Jika azamat ummatin dunia, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku ini mencintai dunia, cinta dunia ini agung, seolah-olah yang paling hebat itu kan orang menguasai dunia. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabut kewibawaan Islam. Islam tinggal nama doang. Gak takut lagi orang dengar nama Islam. Halnya mana sekalian, kalau saya tulis di dinding ini Pak, besar-besar api, besar pakai tulisan merah api, saya gambar bawahnya api yang gambar itu. Bapak berani gak pegang itu? Berani. Ada tulisan api pakai merah terus ada gambar, pegang api dekat-dekat sini berani ya? Berani. Karena kenapa hanya menghasilkan tulisan, iya kan? Coba kalau itu bukan tulisan, tapi api beneran, kira-kira kalau kita dekat-dekat berani nggak? Nggak berani, karena memang api beneran. Maka hal yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita tuh begitu Islam besar tulisan, tapi nggak ada orang takut melihat kita. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena kita cinta dunia. Asabakumul wahnu kata Rasulullah.
karena kalian terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci kematian. Jadi seperti itu masalahnya. Ya ini kabilah ini. Dan subhanallah, nanti kabilah ini masuk Islam, Pak. Kabilah ini masuk Islam. Ya, setelah, tapi mereka dianggap tidak sahabat karena masuk Islamnya tidak ketemu Rasulullah. Maksudnya dia ketemu Rasulullah bukan belum masuk Islam. Setelah itu hadanya mereka sekalian, mereka masuk Islam. Jadi kabilah ini akhirnya masuk Islam. Dan kabilah inilah yang pertama kali mengusulkan kepada, saya lupa namanya, kabilah inilah yang pertama kali mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengalahkan Persia, memerangi Persia. Bisa kita bayangin, dulu sebelum Islam melawan Persia kan berani. Sudah masuk Islam, dia yang musuh Abu Bakar. Ayo kita lakukan perang Persia. Masya Allah. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan izzah, kemuliaan karena kenapa? Karena ada Islam di dalam dada mereka. Maka dia yang mengusulkan Abu Bakar, ayo kita kerahkan pasukan lawan mereka. Maka mereka dulu kabilah dulu. Baru kemudian sahabat-sahabat yang lain mendukung, ya, menaklukkan Persia, dan akhirnya Persia kalah. Dan kemudian sampai hari ini negara Persia itu habis, tidak ada lagi negara Persia. Tapi hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, itu dari kabilah-kabilah ya. Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah. Selain Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah, Rasulullah juga berdakwah kepada afrad, kepada individu-individu. Jadi ada orang, satu orang. Kalau ada kabilah, tapi Rasulullah juga berdakwah kepada satu orang, individu-individu. Dan hadirnya mas sekalian, beberapa di antara individu-individu yang di luar kota Mekah ini kemudian masuk Islam. Ada beberapa orang yang masuk Islam selain daripada penduduk Mekah. Di sini ada beberapa orang yang diceritakan. Yang pertama ada seorang namanya Suwaid ibnu Samit dari Yathrib. Dari mana? Yathrib sama Madinah. Dulu namanya Yathrib. Dia ini Suwaid ibnu Samit ini hanya dikatakan karena syairan labiban min sukan Yathrib. Dia ini orangnya penyair, labib, cerdas, dan dia penduduk Yathrib. Yusammihi qaumuhu al-kamil. Ya. Kaum dia menyebut siapa Suwaid ini dengan al-kamil, orang yang sempurna. Kenapa adanya masalah? Dijildihi karena kulitnya, wa sya'rihi rambutnya, dan wa syarafihi dan kemuliaannya, wa nasabihi dan nasabnya. Jadi dia dikatakan oleh orang Yasrib ketika itu orang yang sempurna karena orangnya ganteng, nasabnya mulia, gitu ya. Nah, Nabi tawarkan Islam kepada dia. Maka hanya mas sekalian kata dia berkata kepada Nabi SAW, la'alladzi ma'aka mithla alladzi ma'i. Andaikan yang ada bersama engkau ini, yang ajaran engkau ini, itu sama dengan ada yang ada padaku. Maka kata Nabi SAW, apa yang ada bersama engkau? Maka dia katakan hikmatul Luqman, hikmahnya Luqman. Kata Nabi SAW, yang ada padaku lebih baik daripada apa yang kau punya. Maka Nabi SAW menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepada Suwaid ibnu Samit, dan akhirnya Suwaid ibnu Samit masuk Islam. Suwaid ibnu Samit masuk Islam. Tapi sayangnya hadirnya mas sekalian, ketika dia sampai di Madinah, hadirnya mas sekalian, enggak beberapa lama tiba-tiba hadirnya mas sekalian dia terbunuh. Suwaid ibnu Samit ini terbunuh. Ya, waktu itu kan di Madinah itu ada perang kabilah, perang antara kabilah Aus sama Khazraj. Aus dan Khazraj itu selalu perang terus sebelum Nabi hijrah. Bahkan sebelum Nabi hijrah itu ada perang besar namanya perang Bu'ar. Perang besar sekali di Madinah, di Yathrib. Nah, dia ini Suwaid ibnu Samit ini sampai di Madinah nggak lama terbunuh, tapi dia mati dalam keadaan Islam. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa orang Madinah sudah masuk Islam. Yang kedua ada namanya Iyas ibnu Mu'ad. Iyas ibnu Mu'ad. Nah ini juga sama orang Madinah juga. Iyas ibnu Mu'ad ini orang Madinah hadirin sekalian. Dan dia juga termasuk anak muda. Dia sempat pergi ke Mekah untuk apa hadirin sekalian? Melodian dana. Kalau tadi Suwaid ibnu Samit dari Khazraj, kalau Iyas ibnu Mu'ad ini dari Aus, dari suku Aus.
Dia sempat datang ke Mekah untuk apa hadirin jemaah sekalian? Melobi Quraisy agar mendukung mereka dalam memerangi Khadraj. Jadi kan dulu tuh perang terus nih, Aus Khadraj ini perang. Khadraj jumlahnya lebih besar daripada Aus. Khadraj jumlahnya lebih besar daripada Aus. Aus kecil, ya, lebih kecil daripada Khadraj. Maka Aus datang ke Mekah, ya, kabilah Aus ini datang ke Mekah untuk apa hadirin jemaah sekalian? Melobi Quraisy biar mau dukung mereka. Nah, belum sempat bertemu dengan Quraisy, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah dakwahin hadirin jemaah sekalian. Ya, Rasulullah dakwahin. Nah, ternyata kata mereka, tujuan kami bukan ini, tujuan kami adalah untuk meminta bantuan Quraisy. Nah, Ibnu Mu'adz ini ketika didakwahin Nabi, dia tersentuh. Dia dengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akhirnya Nabi bacakan Al-Quran hadirin jemaah sekalian, ya. Dan dia kemudian masuk Islam. Nah hadirin jemaah sekalian, akhirnya walhasil kisahnya itu nggak jadi, nggak bisa. Aus nggak bisa melobi Quraisy. Akhirnya Aus pulang, Ibnu Mu'adz sudah Islam. Ibnu Mu'adz sudah Islam. Tapi hadirin jemaah sama tadi seperti siapa Suhail bin Thabit. Iyas ini juga kemudian akhirnya mati terbunuh di dalam perang Bu'ad tadi, ya. Dia mati terbunuh. Tapi dikatakan sebelum dia mati terbunuh, dia sudah sering berzikir kepada Allah. Dia suka membaca tasbih, bertakbir, ya. Dia suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum sholat, karena kenapa? Belum paham, baru ketemu sekali Nabi dakwahin masuk Islam, belum ngerti ajaran Islam. Pulang ke Madinah nggak lama dibunuh. Tapi dikatakan dia suka membaca tasbih, tahmid, tahlil dan yang lain. Makanya yuhallilu wa yukabbiru wa yuhammilu wa yusabbihu inda mautihi. Waktu dia meninggal itu dia membaca tahlil, membaca takbir, membaca tahmid, juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yashkuna annahu mata musliman. Orang-orang di Madinah tidak ragu bahwasanya ini mati dalam keadaan muslim. Nah, hanya masalah itu tadi. Ya, jadi penduduk Madinah ini sudah mulai ada Pak yang masuk Islam, tapi baru satu-satu. Ya, dan kemudian mereka mati duluan sebelum sempat berdakwah. Nah, karena ada 1-2 yang masuk Islam, ternyata keislaman beberapa penduduk Madinah ini didengar oleh seseorang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kalau ini kita pernah dengar namanya Pak ya. Ini sahabat Nabi masyhur ya. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini satu kabilah di dekat Madinah. Jadi di Madinah misalnya, dia di pinggiran Madinah, di luar kota Madinah, Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar ini terkenal Pak dari zaman dulu, kayak kita tuh centeng Pak, gitu. Tahu centeng nggak? Centeng Pak, centeng, preman gitu. Bahasa istilahnya? Penjaga keamanan. Ya kayak kita ormas di sini deh. Mau bangun proyek ini, mau sewa gitu kan, jagain keamanan. Kurang lebih begitu. Al-Bani Ghifar ini dari zaman dulu tuh begitu. Jadi kan dulu nggak ada pemerintahan kan, bangsa Arab itu kan kabilah-kabilah gitu doang. Jadi kan kawasan dari Bani Ghifar ini kawasan strategis, kawasan yang dilewati oleh kabilah dagang menuju Syam. Nah, maka kalau ada kabilah dagang, kalau nggak bayar setoran sama mereka rampok di tengah jalan. Tapi kalau bayar setoran, aman. Ini Bani Ghifar. Ya. Bani Ghifar. Jadi Bani Ghifar ini begitu, ya, dia menjaga keamanan di Jazirah Arab, khususnya kawasan jalur untuk perdagangan ini. Ya, dia jaga keamanan. Masya Allah. Jadi kayak kalau bahasa kita, memang mereka badannya besar-besar dan ahli dalam berkuda dan berpedang. Bani Ghifar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar kan? Abu Dzar Al-Ghifari, jadi dia dari Bani Ghifar. Dia sudah mendengar hadisnya mas sekalian.
Dia sudah mendengar hadirnya mas sekalian. Ada beberapa orang di Madinah masuk Islam, dia masuk Islam. Maka dia penasaran, siapa Nabi ini? Akhirnya kata Abu Dar, dia bilang kepada saudaranya, coba engkau pergi ke Mekah. Di sana katanya ada seseorang yang Nabi, coba engkau pelajarin bagaimana ajaran agamanya. Pergilah saudaranya ke Mekah. Pas sampai di Mekah, saudaranya balik lagi. Abu Dar tanya, gimana pesan saya itu? Engkau bertemu enggak? Ya, kata dia, ya saya dengarlah ada seorang Nabi katanya di Mekah, tapi orang Mekah kan tahu. Akhirnya jawaban adiknya ini, jawaban saudaranya ini tidak memuaskan Abu Dar lagi balik. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dar? Dia langsung pergi Pak ke Mekah, pengen bertemu dengan seseorang yang mengaku Nabi ini, pengen tahu ajarannya. Pergi dia ke Mekah. Maka ketika dia ke Mekah, ada jamaah sekalian, dia nyari-nyari mana namanya Muhammad ini. Dia cari-cari. Tiba-tiba dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kata Ali, ada apa engkau? Kau ini kayaknya orang asing. Kayaknya ada yang kau cari. Kata Abu Dar, saya pengen nyari seseorang yang namanya Muhammad. Kata Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, pas benar ya. Ali bin Abi Thalib pengikut Rasulullah dan sahabat sepupu kan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ini bahaya kalau ketahuan orang Mekah engkau nyari Muhammad, engkau bahaya. Aku akan ajak engkau bertemu Muhammad, ya, tapi sembunyi-sembunyi, diam-diam. Nanti kalau aku jalan, tiba-tiba aku kemudian duduk, ya, maka engkau terus jalan, jangan ikutin aku. Artinya apa? Bahaya, gitu ya. Kalau Ali jalan, dia ikutin di belakang. Ali duduk, berarti engkau jangan ikut duduk, terusin jalan. Nanti kalau kau duduk juga ataupun kau berhenti, ketahuan ngikutin Ali. Pokoknya kau terus saja. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib bawa ini Abu Dar Al-Ghifari ini bertemu dengan Rasulullah di mana di Darul Arqam bin Abi Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Masuk Abu Dar bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berdakwah, ya, menawarkan Islam, ya, mengajarkan ajaran Islam dan yang lainnya. Akhirnya Abu Dar Al-Ghifari langsung masuk Islam, Pak. Saat itu juga masuk Islam. Kata Nabi ketika Abu Dar masuk Islam, ya Abu Dar, uktub hadzal amr, sembunyikan perkara ini, jangan ente ngomong-ngomong. Ya. Kalau ente ngomong bahaya nih. Warji ila biladika, pulang ke negeri kau. Ya. Fa idza balagha zuhuruna fa akbar. Kalau engkau sudah mendengar kebenaran kami, baru kau kemudian datang kepada kami. Artinya apa? Diam-diam dulu terhadap agama ini, jangan kau ribut-ribut. Karena nanti kau bahaya kalau ribut-ribut. Tapi Abu Dar Al-Ghifari tidak bisa seperti itu hatinya mas sekalian. Ya. Waktu Nabi bilang seperti itu, Abu Dar pergi ke depan Ka'bah. Maka orang Quraisy lagi duduk di depan Ka'bah. Abu Dar berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah, kata orang Quraisy, ini agama Sobaiyah. Jadi dulu orang Quraisy itu nyebut agama Islam ini agama Sobai. Ya, padahal bukan agama Sobai, agama Islam. Tapi mereka menyebut agama Islam ini agama Sobaiyah. Ini orang Sobaiyah, maksudnya pengikut Muhammad. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Dipukulin Pak Abu Dar. Buat dia dipukul oleh orang Quraisy. Karena kenapa? Dia masuk Islam. Dipukulin terus dan tidaklah orang Quraisy berhenti memukulin Abu Dar sampai Abbas bin Abdul Muthalib kemudian datang dan melerai mereka. Ada Abbas paman Nabi datang melerai mereka. Abbas katakan, wahai orang Quraisy, kalian mau membunuh Bani Ghifar katanya. Sedangkan Bani Ghifar ini adalah jalur perdagangan kalian. Kalian mau bunuh dia, Abu Dar. Kalau kalian bunuh dia nggak apa-apa, kalian nggak bisa datang ke Syam. Akhirnya orang Quraisy pikir, dia ini Bani Ghifar. Udah dilepasin ada di mas. Besoknya begitu lagi, Pak. Besoknya begitu lagi. Depan Ka'bah dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukulin lagi Abu Dar. Dipukul lagi Abu Dar. Maka Abbas bin Abdul Muthalib kemudian berlari lagi. Jangan kalian pukulin di Bani Ghifar. Kalau kalian pukulin nanti kalian nggak bisa dagang. Akhirnya lepas lagi. Sampai 3 kali begitu terus. Sampai kata Nabi, wahai Abu Dar, jangan kau lakukan lagi, kita pulang sekarang. Barulah Abu Dar pulang, Masya Allah. Ini izahnya Abu Dar ya.
Ketika masuk Islam langsung diiklankan, diumumkan, dan akhirnya dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Bukan lagi Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat Nabi yang luar biasa. Ya, luar biasa benar. Masya Allah. Untuk perang Tabuk, kan perang Tabuk itu banyak yang nggak bisa berangkat karena nggak punya bekal, ya kan? Nggak punya bekal karena jauh perjalanan, jadi harus ada bekal perjalanan. Banyak sahabat-sahabat yang nggak bisa berangkat karena kenapa? Nggak punya bekal. Ya, nggak punya bekal. Abu Dzar Al-Ghifari hanya jemaah sekalian, dia tidak nyerah begitu aja. Ada yang dimaafkan karena Nabi nggak punya bekal, nggak masalah. Ada orang munafik nggak berangkat, ya nggak masalah, nggak orang munafik. Abu Dzar Al-Ghifari dia nggak punya bekal, terus apa yang dia lakukan? Dia telat Pak berangkat. Apa yang dia lakukan? Dia cari korma. Jadi ada model korma, kalau Bapak suka ngeliat. Korma yang mohon maaf, kalau kita makan itu kulitnya itu apa namanya? Kormanya itu masih lengket di biji ya. Pernah lihat ya korma yang model begitu? Kayak kita makan mangga grogot. Ada ya? Ada kan mangga itu kalau kita grogot gitu dia bijinya sama mangganya nyatu. Nah ada model korma yang begitu tuh. Ada beberapa korma yang kalau yang bagus kan yang mahal kita berikan makan najwa, makan apa lagi? Sukari itu kan lepas ya, kulit sama itunya lepas. Nah ini ada korma itu yang menyatu gitu. Nah di apa yang kata Abu Dzar itu korma-korma yang begitu yang bekas-bekas itu dikumpul Pak. Untuk apa? Dijadiin bekal perjalanan. Jadi kalau dia lapar nanti dia nggak punya bekal, itu korma-korma itu dimun-mun, jalan lagi. Lapar lagi, korma itu lagi dimun. Dia bawa sekantong itu sebagai bekal. Masya Allah. Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu di Tabuk, belum nyampe Tabuk, masih pertengahan jalan, Nabi ngeliat ada orang jalan duduk sendiri. Kata Rasulullah, itu Abu Dzar yang jalan. Rasulullah langsung tahu itu yang jalan siapa? Abu Dzar. Dia sekarang jalan dalam keadaan sendiri dan dia nanti mati dalam keadaan sendiri. Mati dalam keadaan sendiri. Abu Dzar Al-Ghifari. Benar Pak, masyarakat yang ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan apa kata Rasulullah? Dia nanti akan mati dalam keadaan sendiri. Benar. Waktu terjadi fitnah di zaman Utsman, ya sudah mulai ya ada sahabat yang maksudnya kan zaman Utsman itu sejahtera ya. Orang-orang mulai datang harta, rampasan perang dan yang lainnya. Sahabat kemudian orang-orang Madinah, ya karena datangnya harta mereka kemudian hidupnya sejahtera. Wajar sebagai seorang manusia dapat harta, hidupnya sejahtera wajar. Tapi Abu Dzar nggak bisa begitu. Nggak kuat dia melihat orang-orang yang hidup dalam keadaan senang gitu. Akhirnya apa? Dia melarikan diri, dia pergi di padang pasir, tinggal sendirian sama bininya doang. Dan akhirnya benar kata Rasul, mati dalam keadaan sendiri. Mati sendirian di situ. Sampai ada seorang sahabat yang lewat, kalau nggak salah Anas bin Malik lewat. Pas ngelihat Abu Dzar Al-Ghifari meninggal dunia. Akhirnya dimakamkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ada beberapa orang yang lain sedikit lagi. Ya ada namanya Tufail Ad-Dusi. Tufail bin Amr Ad-Dusi dari Yaman. Ini Tufail dari Yaman. Ya, kalau dari Abu Dzar dari Madinah, Tufail ini dari Yaman. Tufail ini pemimpin kaum ahli syair, pemimpin kaum ya, dan apa namanya negerinya itu hampir mirip kerajaan lah. Dan dia pemimpin di situ. Waktu dia sampai ke Mekah, orang-orang itu kemudian mengatakan kepada Tufail, wahai Tufail, di Mekah ini ada seseorang namanya Muhammad. Jangan sekali-sekali kau dengar omongan Muhammad. Kalau engkau dengar omongan Muhammad, nanti engkau akan menjadi pengikutnya. Karena kenapa? Dia ini ada sihir dalam kata-katanya. Wah, begitu kan? Kata-kata Muhammad itu ada apa? Ada sihir. Jangan engkau sekali-sekali ikutin Muhammad. Kata orang, para penduduk, kata saudara-saudaranya di Mekah. Jadi dia dari Yaman pergi ke Mekah, dijamu oleh keluarganya. Kata keluarganya, jangan engkau dengerin perkataan Muhammad. Akhirnya jemaah sekalian nggak sengaja waktu Tufail di Ka'bah, Tufail melihat Rasulullah lagi tawaf dan lagi sholat. Dan saking takutnya Tufail ini mendengar perkataan Rasulullah, karena setiap dia datang ke keluarganya, jangan kau dengerin Muhammad, datang ke rumah ini lagi, jangan dengerin Muhammad. Itu sampai ditutup pakai kain Pak. Kupingnya ditutup kain. Biar kenapa? Tidak mendengar perkataan Muhammad. Karena kalau kau dengar, engkau akan kena sihir. Maka hadirin sekalian, akhirnya Tufail bin Amr tutup kupingnya pakai kain.
Waktu kalian Rasulullah sholat dan dia lewat, nggak sengaja dia mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Nggak sengaja kan dengar dikit bacaan Al-Quran Rasulullah. Nah, Allah pengen kasih hidayah tadi kan, ada aja caranya. Maka dia masukkan dalam hati dia kata Tufel, saya ini kan orang cerdas, saya pemimpin kaum, saya orang cerdas. Masa saya takut mendengarkan perkataan orang ini? Kalau perkataan dia benar, saya ikutin. Kalau perkataan dia nggak benar, ngapain saya ikutin? Akhirnya dilepas. Rasulullah pulang diikutin oleh Tufel, Maka Tufel berkata, wahai Muhammad, semua keluarga saya di Mekah ini ngomongin saya, jangan mendengarkan perkataan kau. Saking bosennya saya, saking banyak yang ngomong, saya tutup kuping saya pakai kain, biar tidak mendengarkan perkataan kau. Kira-kira perkataan apa engkau ini sehingga kau sampai orang berkata begini? Maka Nabi menawarkan Islam kepada dia, dijelaskan tentang Islam, dibacakan ayat Al-Quran. Maka Tufel bin Amr, alangkah indahnya ajaran engkau ini. Ini ajaran yang sangat bagus sekali. Maka kemudian langsung Tufel bin Amr masuk Islam. Maka kata Tufel, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya pengen pulang ke negeri saya, dan saya akan berdakwah kepada penduduk negeri saya. Maka doakan kepada Allah biar Allah berikan tanda kepada saya. Allah berikan apa? Tanda. Maka pulanglah dia ke negeri dia, jemaah sekalian. Maka sebelum masuk ke negeri dia ada doa sama Allah, ya Allah berikan saya tanda biar untuk berdakwah kepada kampung saya. Allah berikan apa tandanya adanya mata? Mukanya keluar cahaya. Muka Tufel ini keluar cahaya. Kata Tufel, wahai Allah, jangan engkau berikan cahaya ini di muka, nanti aku takut kaummu ketakutan kepadaku. Berikan di tempat yang lain. Maka kemudian Allah turunkan cahaya itu di cambuk. Saud ini di cambuknya Tufel. Di cambuknya Tufel itu ada cahaya yang ada di mata. Mujizat, ya bukan mujizat. Karamah yang Allah berikan kepada Tufel bin Amr ad-Dusi. Maka dia pulang, dia dakwahin bapaknya, dia dakwahin ibunya, dia dakwahin istrinya, keluarganya masuk Islam. Bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, keluarganya masuk Islam. Tapi kaumnya enggak, susah, enggak langsung masuk Islam. Lama lah. Tapi dia tidak putus asa, terus dia dakwah sampai hadirin yang sekali ketika Nabi SAW perang Khaybar, ketika perang Khaybar di mana? Khaybar, iya. Ketika Khaybar atau apa ya? Bukan Khaybar. Badar Khandaq, setelah perang Khandaq. Ya, setelah selesai perang Khandaq, hadirin yang sekalian, maka Tufel bin Amr datang ke Madinah membawa 87 kabilah daripada kaumnya yang sudah masuk Islam. Jadi waktu Nabi setelah perang Khandaq, Tufel bin Amr datang ke Madinah membawa 87 kabilah. Maksudnya ada 87 orang, tapi ini mewakili kabilah-kabilah masing-masing kaum untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya sudah masuk Islam. Akhirnya dakwah dia berhasil di kampungnya, walaupun dengan tidak mudah, dengan satu-satu. Dan tahu hadirin makan siapa salah satu di antara orang yang ikut Tufel ini bertemu dengan Rasulullah? Dialah seorang sahabat Nabi yang terkenal, namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi Abu Hurairah ini satu kabilah dengan Tufel bin Amr ad-Dusi. Jadi masuk Islamnya Abu Hurairah karena Tufel dakwah di negerinya. Nah, kita bisa bayangin gimana pahalanya Tufel bin Amr ini. Kan semua pahala Abu Hurairah kan ngalir ke dia, benar kan? Tanpa mengurangi pahalanya Abu Hurairah. Abu Hurairah gimana? Semua hadis Nabi sekarang kalau kita dengar hadis Nabi hampir semua. Rawi terbanyak itu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Semua pahala kita baca hadis, pahalanya mengalir kepada Abu Hurairah dan mengalir kepada siapa? Tufel bin Amr ad-Dusi radhiyallahu taala. Jadi waktu dia datang, salah satu yang ikut adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tufel bin Amr ad-Dusi. Terakhir ada seseorang namanya Dimat al-Azdi. Nah ini juga Dimat al-Azdi ini unik juga kisah dia.
Jadi dia ini jemaah sekalian orang yang bisa meruqyah, menyembuhkan orang gila. Ya, jadi kalau ada orang gila nanti diruqyah sama dia sembuh. Ya, gitu ya. Ada ilmunya lah, ini ilmu jahiliyah dulu lah. Dia dengar Muhammad ini kata orang-orang Mekah majnun, gila. Ya kan tuduhan para nabi itu kan macam-macam, ada yang gila, sihir. Nah, ada orang berkata Muhammad ini gila. Maka kata dia, mudah-mudahan saya ketemu sama Muhammad ini, biar saya sembuhkan gila. Dia pengen nemuin gilanya Rasulullah SAW. Maka akhirnya dia ketemu dengan Rasulullah. Dia katakan, wahai Muhammad, ya, mau nggak aku ini bisa menyembuhkan penyakit gila? Mau nggak kalau aku sembuhkan? Kau kan katanya gila. Wah, orang berkata gitu. Rasulullah diam aja, jemaah sekalian. Maka kata Rasulullah, langsung Rasul alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, kemudian Rasulullah ajarkan Islam, sebutkan ayat Al-Quran. Maka kata siapa Diman, dia katakan, ulangi perkataan kau ini. Diulangi lagi Rasulullah SAW sampai 3 kali hanya jemaah sekalian. Maka dia katakan, laqad sami'tu qaulal kahana. Aku sudah pernah dengar perkataan ahli dukun. Wa qaulus saharah, perkataan ahli sihir. Wa qaulus syu'ara, perkataan ahli syair. Ma sami'tu mithla kalimatu kahana. Aku enggak pernah mendengar kalimat yang lebih indah daripada kalimat yang kau ucapkan ini. Maka kami hanya jemaah sekalian, akhirnya dia berbaiat dan akhirnya dia masuk Islam. Diman al-Asdi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beberapa orang di luar kota Mekah yang masuk Islam. Nah, setelah beberapa orang ini barulah nanti Nabi SAW berdakwah, dikatakan sittu nismatin thayyibatin min ahli Yathrib. Ada 6 orang baik dari penduduk Yathrib yang masuk Islam. Nah, inilah awal mula yang masuk Islam dari kalangan penduduk Yathrib yang kemudian menyebabkan dakwah di Yathrib itu kemudian berkembang. Setelah yang kita sebutkan tadi ya, siapa namanya? Siapa tadi? Iyas bin Mu'adz dan siapa? Lupa lagi namanya. 2 orang tadi yang kita sebutin ya, Iyas bin Mu'adz dan satu lagi. Ya, hadirin sekalian. Nah, 2 orang ini masuk Islam, tapi kan mati 2 orang ini. Nah, baru kemudian 6 orang ya yang masuk Islam. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktu usul? Belum. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada banyak kabilah ya. Tapi waktu itu belum ada kerajaan Arab Saudi kan. Kemudian apa yang menyebabkan mereka tidak bisa bersatu untuk menjadikan sebuah kerajaan satu itu. Kemudian jadi mungkin ke sini kalau saya dengar. Tadi kan Ustaz sudah menyinggung tentang hari ini ya, di mana kita tidak, ya umat Islam ya secara keseluruhan tidak bisa menginginkan Israel. Karena jadi saya berpikirkan waktu itu kabilah-kabilah itu kan kecil-kecil, ya kan. Kemudian ada kerajaan Romawi dan Persia. Apakah waktu itu mereka di bawah kuasa Romawi dan Persia? Itu. Jadi kan kalau misalnya di bawah sebuah kerajaan, mereka harus bayar upeti ya kalau salah itu, yang saya belum tahu. Kemudian ketika di bawah waktu Nabi Muhammad SAW, beliau bukan kerajaan karena beliau menginginkan bahwa mengajarkan Islam, karena bukan kerajaan. Jadi pertanyaan saya, adakah waktu itu sebuah kesatuan atau apa untuk membuat sebuah kerajaan waktu itu? Kerajaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan bagus. Jadi hadirin mas sekalian, yang pertama tadi lupa saya. Yang pertama kerajaan kabilah. Iya. Jadi intinya begini. Pernah dibahas sebenarnya dalam kitab ini, cuma ini pembahasan beberapa tahun yang lalu. Ya, awal-awal kita membahas Sirah Nabawiyah. Jadi bentuk kerajaan bangsa Arab sebelum adanya Rasulullah, sebelum adanya Islam itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada kerajaan. Ya, kerajaan. Ada kerajaan. Ya, ada kerajaan-kerajaan.
yang punya mahkota, punya raja, punya pasukan, punya istana gitu, kerajaan-kerajaan. Nah, kebanyakan kerajaan-kerajaan ini hadirin jemaah sekalian itu di perbatasan. Baik dia di perbatasan Syam atau perbatasan Irak, perbatasan Persia, atau juga Yaman. Yaman juga ada raja zaman itu, ada raja kerajaan Yaman. Di Yaman ada raja dan beberapa daerah-daerah yang lain. Itu ada kerajaan. Itu ada kerajaan. Nah, hadirin jemaah sekalian, bedanya kerajaan-kerajaan ini walaupun mereka punya raja, punya istana, ada pasukannya, tapi sebenarnya mereka ini tidak independen, gak merdeka. Karena kenapa? Ada kerajaan yang menguasai mereka di atasnya. Kalau Syam itu dikuasai oleh Romawi, ya, kebanyakan kalau kerajaan di Syam itu ada kerajaan, mereka bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Mereka bukan orang Romawi, mereka orang Arab. Tinggalnya di Syam, punya kerajaan. Tapi memang ada kerajaan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang menguasai mereka. Nah, biasanya kalau di Syam itu dikuasai oleh Romawi. Maka biasanya juga agamanya Kristen. Ada orang-orang Arab yang Kristen. Ya, ada orang-orang Arab yang Kristen. Ya, karena mereka dikuasai oleh Romawi. Ya, maka kerajaannya dikuasai oleh Romawi. Kalau dia tinggalnya kerajaan ini di perbatasan dengan Persia di Irak, itu biasanya mereka agamanya agama Majusi, ya ikut agama mereka karena kerajaan mereka ini di bawah Persia, kan ya mas, di bawah Persia. Ya. Begitu juga di Yaman. Kalau Yaman ini kadang-kadang dikuasai Romawi, kadang-kadang dikuasai oleh Majusi. Penuh intrik politik di Yaman. Ya, dari zaman dulu sampai hari ini juga penuh intrik politik di sana. Nah, kalau Jazirah Arab secara keseluruhan, ini tadi kan di pinggir-pinggirannya, ya di perbatasan Syam. Tapi secara keseluruhan Jazirah Arab itu, hadirin jemaah sekalian, tidak dikuasai oleh raja, tapi dikuasai oleh kepala-kepala kabilah. Jadi memang dia tidak berbentuk kerajaan, tapi dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil tadi. Ini satu kabilah ada pemimpinnya, satu kabilah ada pemimpinnya, satu kabilah ada pemimpinnya. Dan begitu memang bentuk bentuk sosial masyarakat Arab dari zaman sebelum Islam, dari zaman dulu, dari zaman mungkin zaman Nabi, setelah zaman Nabi Ismail, ya, memang sudah seperti itu, tidak ada. Dan bangsa Arab dari dulu hadirin jemaah sekalian dikenal dengan bangsa yang ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, karena mereka nggak punya kitab. Beda dengan ahlul kitab, Nasrani punya kitab, ya kan? Bangsa Arab nggak punya kitab. Bangsa Arab tidak punya kitab. Dan hadirin jemaah sekalian, makanya mereka disebut musyrik, bukan ahlul kitab, musyrik. Ya, karena mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan lain. Mereka tahu Allah itu ada, yang berkuasa alam ini Allah, ya. Tapi mereka mengatakan karena kita ini Allah itu terlalu tinggi, terlalu besar, kita nggak sanggup, maka harus ada yang menyampaikan kita kepada Allah. Itu dibuat berhala-berhala tadi. Ketika Nabi masuk ada 316 berhala di mana, di Ka'bah aja. Ada Lata dan yang lainnya. Nah, itu bentuk sosial masyarakat. Nah, jadi seperti itulah bentuk sosial masyarakat di zaman itu. Jadi belum ada kerajaan. Tapi ketika Nabi SAW kemudian menjadi Nabi, Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah, maka di Madinah itu sudah mulai buat kerajaan. Jadi Nabi di Madinah itu bukan hanya seorang Nabi. Nabi SAW seorang Nabi, Nabi juga seorang pemimpin kerajaan, ya maksudnya seorang raja, ya karena semua ini yang perintah Nabi diikuti. Nabi SAW juga panglima perang, Nabi SAW juga semuanya jadi Madinah itu berperan sebagai sebagai seorang Nabi dan berperan dalam sebagai semua segi dalam kehidupan umat manusia. Jadi makanya di Madinah itu kan nanti hukum-hukum mulai turun. Jadi sumber daya manusia yang dibentuk di Mekah, sistemnya dibentuk di Madinah. Ya, kalau dalam ilmu sekarang ya, SDM-nya dibentuk di Mekah, kemudian di Madinah baru dibuat sistem. Ya, dalam kerajaan. Nah nanti setelah Rasulullah wafat, maka diganti khalifah. Ya, khalifah itu artinya apa? Pengganti dalam yang benar, bukan pengganti sebagai nabi, tapi pengganti di dalam kepemimpinan. Ya, kepemimpinan setelah Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya. Nah, seperti itu hadirin sekalian. Nah berkaitan dengan tadi Israel hadirin sekalian, ya memang Israel negara kecil.
Nah ini menarik nih Pak. Ketika Aus dan Khazraj itu selalu berperang di Madinah itu kan, Aus dan Khazraj itu kan perang-perang terus. Kemudian Nabi SAW hijrah, Aus dan Khazraj yang awalnya berperang kemudian jadi bersatu. Oke? Aus dan Khazraj perang terus. Nabi datang, maka Nabi mempersatukan mereka, kemudian mereka menjadi bersatu. Dan kemudian Jazirah Arab banyak ditaklukkan karena mereka bersatu. Begitu juga dengan Jazirah Arab, katanya Mas. Jazirah Arab dulu selalu perang di antar kabilah ini biasa. Kalau kita sekarang tawuran antar kampung gitu ya, kalau itu tawuran antar kabilah itu biasa, Pak. Perang antar kabilah ini sama kabilah ini, perang kabilah ini ke kabilah. Ada yang dari zaman kakek moyang mereka perang sampai sekarang perang begitu terus Jazirah Arab. Ya, sebelum adanya Islam, mereka orang yang sesat lah, jahiliyah, ya, nyembah berhala, berbuat kezaliman dan yang lainnya hanya dimakan. Allah muliakan mereka, Islam. Datang Nabi di jazirah mereka, di tempat mereka, didakwahi. Awalnya mereka menentang, tapi kemudian mereka masuk Islam dan akhirnya hanya mengasalkan mereka bersatu. Sebelum wafatnya Rasulullah, semua jazirah Arab bersatu, semua Islam. Jadi Nabi itu sebelum wafat satu jazirah Arab itu sudah masuk Islam semua. Satu jazirah Arab sudah masuk Islam semua, hadanya mas sekalian. Oke. Ketika mereka bersatu, hadanya mas sekalian, Romawi dan Persia tak kalah. Padahal Jazirah Arab ini negara baru ya, Rasulullah kan baru berapa tahun ya. Tapi kemudian mereka bangkit ya. Roma Persia hancur, habis sampai hari ini gak ada bentuknya lagi kerajaan Persia. Romawi hancur ya, di Syam terusir, di Mesir terusir, di negara-negara lain yang sudah dikuasai ratusan tahun oleh Romawi terusir semua, sampai kemudian pusatnya nanti Konstantinopel ya, tahun berapa? Tahun berapa? 1500, oh, 18 ya, Muhammad Al-Fatih. Baru itu di zaman Turki Utsmani baru kemudian ditaklukkan Konstantinopel, Bizantium. Artinya apa hadanya mas sekalian? Dakwah Islam ini dakwah yang mempersatukan, bukan dakwah yang memecah belah. Lihat tadi, Aus Khazraj ribut, selalu perang. Islam masuk bersatu. Jazirah Arab perang, Islam masuk bersatu, Pak. Akhirnya ketika mereka bersatu, semua bisa dikalahkan. Semua tunduk, semua kalah. Ya, dan akhirnya semua kemudian masuk Islam. Itu yang daerah sampai Uzbekistan, sampai mana itu kan sudah masuk Islam zaman Umar semua itu. Ya, sampai Uzbekistan, sampai ke Maroko, sampai ke Spanyol. Ya, Masya Allah. Ya, kalau hari ini kita kenal Spanyol itu Cristiano Ronaldo. Sekarang kapan finalnya? Besok ya, Spanyol lawan Argentina. Mudah-mudahan Spanyol kan lah, besok Argentina. Spanyol Argentina ada gimana? Dulu Islam 800 tahun berkuasa di Spanyol. 800 tahun berkuasa di Spanyol, Andalusia katanya mas. Ditaklukkan semua karena kenapa? Bersatu. Maka dakwah Islam ini dakwah yang mempersatukan, bukan dakwah yang memecah belah. Ketika Islam muncul bersatu kaum muslimin menang. Maka kalau ada orang ngaku dakwah mengajak kepada Islam tapi kerjaannya pecah belah, itu bukan dakwah Islam, Pak. Itu bukan dakwah. Karena dakwah Islam itu mempersatukan orang-orang yang berpecah belah, dipersatukan dengan Al-Quran, dipersatukan dengan As-Sunnah, dipersatukan dengan ajaran yang mulia, ajaran Islam. Sedangkan khilafiyah di antara para sahabat, jangankan kita, Pak, sahabat aja berbeda pendapat, apalagi kita. Sahabat Nabi berbeda pendapat, apalagi kita. Jadi dakwah Islam ini mempersatukan. Kalau umat Islam bersatu, dan hanya mas sekalian memang ya, kerjaan Yahudi yang ingin memecah belah kaum muslim. Dulu di Madinah itu, kenapa Aus dan Khazraj itu selalu perang terus? Karena orang Yahudi yang memprovokasi mereka. Perangin Aus, yang ini Aus perangin Khazraj, akhirnya perang. Karena kenapa, Pak? Yahudi di Madinah itu kecil, dikit. Ini kan cuma 3 kabilah doang. Ya, kayak Qainuqa, Quraizah, Madinah itu cuma 3 kabilah. Maka mereka ini yang bukan orang asli, bukan akamsi, bukan anak kampung sini. Tahu ya? Bukan orang situ. Mereka pendatang dan jumlah mereka sedikit, eksistensi mereka ini bahaya. Maka bagaimana biar mereka ini bisa eksistensinya kuat? Maka lemahkan orang yang ada di sekitar mereka. Maka dibuat orang Aus dan Khazraj itu perang. Akhirnya mereka perang, eksistensi Yahudi kuat di Madinah.
dan tidaklah mereka bersatu Abdul Qadir kecuali setelah Islam. Nah begitu juga hari ini. Israel itu negara kecil, kita bilang tadi, jumlahnya sedikit, negaranya kecil. Mereka dikelilingi oleh jazirah, oleh negara Arab. Semua itu negara Arab semua yang mengelilingi mereka, dan negara Islam dan jemaah Islam. Maka bagaimana biar eksistensi mereka kuat? Lemahkan yang ada di sekitar mereka. Dengan cara bagaimana? Buat perang. Negara ini perang, negara ini perang. Oh, sesama Islam perang. Akhirnya apa? Israel yang kuat. Nah, jadi cara mereka dulu dengan cara mereka sekarang sama saja. Ya, caranya sama, orangnya aja yang berbeda. Nah, begitu ya terjemahan yang muat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.